Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwati azakumullah, prinsip hari di dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Ketika masuk waktu maghrib, pada saat itulah dimulai perjalanan hari. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di waktu malam adalah waktu bagi manusia untuk beristirahat. Menjadikan malam itu tempat tidur, tempat untuk beristirahat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Waja'alnal laila libasa," dan kami jadikan tidur itu jadikan malam itu sebagai pakaian. Baru kemudian ketika datang waktu subuh, pada saat itulah dia memulai aktivitas kehidupannya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan tentang bagaimana hari kita esok hari itu menjadi hari yang penuh berkah. Maka itu dilakukan dengan bermunajat kepada Allah Ta'ala, memulai hari itu dengan salat malam. Maka dikatakan, al-lailu asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, bahwa malam itu menjadikan omongan itu lebih kokoh, lebih kuat, dan menguatkan pijakan di esok harinya. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah menceritakan bahwa adalah Rasulullah SAW yaqulu hina yusalli subha hina yusallim. Adalah Rasulullah SAW salat subuh, dan ketika beliau bersalam, beliau mengucapkan, wa yaqulu, beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini selalu dibaca oleh Rasulullah SAW di waktu subuh. Karena itu ikhwati azakumullah, zikir di pagi hari, berdoa di pagi hari, ini bukan hanya sekedar sebuah ritual, tapi sebenarnya sebuah pembangkit, sebuah semangat untuk memogram hari kita ini, kita mau apa. Ya. Maka doa itu ikhwati azakumullah dikatakan oleh Rasulullah mukhul ibadah, sumsumnya ibadah, otaknya ibadah, ya, otaknya aktivitas kehidupan. Ya. Orang yang tidak pernah berdoa, maka dia tidak punya harapan. Kalau orang tidak punya harapan, maka dia tidak punya tujuan apa yang harus dia lakukan di dalam hidup. Karena itu ikhwati azzakumullah, ketika seseorang berdoa, maka dia punya harapan. Di waktu pagi tersebut, ada doa di waktu pagi, zikir di waktu pagi. Yang kedua ikhwati azzakumullah, ketika dia berdoa, maka dia menyerahkan urusannya ini kepada zat yang ala kulli syai'in qadir, yang mampu atas segala sesuatu, yang mampu merubah keadaan, yang buruk menjadi baik, yang rendah menjadi tinggi, yang sedikit menjadi banyak. Dialah Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kepada Allah. Maka orang yang memulai paginya dengan berzikir, berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah menyerahkan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk berdoa di pagi hari, dan doa yang diminta oleh Rasulullah adalah 3 pondasi kehidupan. 3 pondasi kehidupan. Yang pertama, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Tidak ada yang mampu membuat manusia terarah kecuali ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat ikhwati azzakumullah? Yaitu ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dua-duanya itu bermanfaat. Adapun manfaat di dunia maka terbatas. Dan ilmu yang bermanfaat di dunia itu biasanya dapat diketahui oleh manusia dengan pengalaman dia, ya, dengan observasi dia, ya, dengan pengajaran orang-orang di sekitar dia mampu. Adapun ilmu nafi'an fid dunya wal akhirah tidak ada jalurnya kecuali dari Allah tabaraka wa taala.
Yang dengan itulah Allah Ta'ala menurunkan nabinya, para rasulnya untuk mengajarkan kepada manusia. Ya karena tidak ada jalurnya kecuali datang dari Allah, maka Allah mewahyukan kepada para anbiya, para rasul. Sehingga para anbiya dan para rasul ini pun tidak mengerti tentang teori-teori bagaimana manusia bisa sukses dalam kehidupan. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf. Allah Ta'ala berfirman, Qul inni la adri ma yuf'alu bi wala bikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak mengetahui apa yang bisa aku lakukan untuk diriku. Wala yuf'alu bikum, dan apa yang harus diperlakukan untuk kalian. Rasul tidak mengetahui itu. Lalu Rasulullah mengatakan, In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Maka beliau di atas tuntunan Allah, beliau diajarkan ilmu itu. Maka ikhwati azzakumullah, kita pun meminta ilmu itu. Ya, untuk mengetahui ilmu itu, diberikan pemahaman terhadap Al-Quran, diberikan pemahaman terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ini juga memberikan inspirasi di pagi hari bahwa seseorang jangan melangkah di sebuah aktivitas dia di hari itu kecuali dia mengetahui ilmunya yang datang dari Allah. Baik apakah itu mudarat atau apakah itu manfaat, apakah itu halal, haram, maka dia meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, pondasi hidup di pagi hari yang harus diminta kepada Allah untuk memulai hari adalah rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Rizki yang baik. Ikhwati azzakumullah, kadang-kadang kita tidak mengetahui rezeki-rezeki kita ini memiliki dampak baik atau tidak bagi kehidupan kita. Ya, yang kita lihat hanya lahiriah saja. Oh, kita dapat sekian juta, kita dapat sekian miliar, kita dapat harta ini, benda itu. Tapi kita tidak tahu apakah rezeki yang datang kepada kita itu baik bagi kita. Perkara ini adalah perkara ghaibiyah yang begitu panjang permasalahannya. Harta itu bukan hanya kita dapatkan dan kita bahagia ketika kita dapat harta itu. Nanti apa yang terjadi di kemudian hari dengan harta tersebut? Apakah nanti akan membuat kita lalai? Apakah membuat kita taat? Apakah membuat kita berpenyakitan? Apakah membuat kita sehat? Kita tidak tahu. Maka kita memohonkan kepada Allah, kalau kita diberi rezeki ya Allah, maka jadikanlah rezeki itu tayyib, baik. Dan yang terbaik dari yang baik itu adalah baik bagi ibadah kita, bagi ketaatan kita. Maka sungguh musibah ikhwati azzakumullah, ada orang dapat rezeki, tapi dengan rezeki tersebut dia terpalingkan dari beribadah kepada Allah. Seenak apapun rezeki tersebut, sebesar apapun rezeki tersebut, maka itu musibah. Maka kita meminta rezeki yang taib, yang membuat kita semakin taat kepada Allah, semakin kita bersyukur kepada Allah. Maka langkah-langkah itu sudah dimulai dari pagi hari. Di antaranya kita melakukan salat duha, ya berdoa kepada Allah, meminta diberikan rezeki yang baik tersebut. Kemudian ikhwati azakumullah, zikir, doa yang juga dipanjatkan oleh Rasulullah tadi. Pondasi yang ketiga adalah amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Ikhwati azzakumullah, banyak aktivitas yang kita mulai dari pagi hari, mulai dari ibadah kepada Allah, ya mulai dari adab sopan santun kita sesama manusia, mulai dari kita bekerja dan lain-lain sebagainya. Semua itu ikhwati azzakumullah menjadi sebuah catatan indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa menimbulkan kebaikan, ada yang bisa menimbulkan kemudaratan dari amal-amal kita tersebut. Ada yang kita harap amal-amal kita itu naik ke sisi Allah, namun ternyata bisa jadi tertolak. Maka ketika kita berharap amal kita diterima oleh Allah, maka kita minta diistiqamahkan hati. Yang itu ada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta kepada Allah. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ini, ya, tsabbit qalbi ala dinik, atas agama Engkau ya Allah, alal iman, di atas keimanan. Maka ikhwati azzakumullah,
Kadang kita tidak bisa memprediksi munculnya penyakit-penyakit dalam hati kita sehingga amal kita tertolak. Tadinya kita sholat, tadinya kita membaca Al-Quran, tadinya kita bersedekah, tadinya kita berbuat kebaikan. Tapi syaitan menggelitik hati kita sehingga muncul rasa riya, rasa sum'ah, rasa ingin mendapatkan kedudukan-kedudukan di hadapan manusia dengan amal-amal kita, ya. Sehingga ketika amal itu kita harapkan makbulah indallah, maka Allah katakan, aku tidak hajat dengan amalmu. Aku tidak perlu dengan ketaatanmu. Karena sesungguhnya ketaatanmu ini hanya untuk mencari ridho-ridho makhluk. Maka ambillah dengan makhluk tersebut. Kalau bukan karena hidayah dan ketetapan dari Allah Ta'ala, sangat memungkinkan seorang hamba itu bergeser amalnya, bergeser niatnya. Maka benarlah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, di pagi hari berzikirlah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memuja Allah, memuji Allah. Kita membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir. Jadi antaranya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca takbir 100 kali di pagi hari, maka Allah akan lepaskan dia dari api neraka. Dia membaca tasbih 100 kali di pagi hari, maka Allah akan lepaskan dia dari api neraka. Membaca tahmid 100 kali, dilepaskanlah dia dari api neraka. Dan kalimat itu ikhwati azakumullah terkumpul dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian terakhir ikhwati azakumullah, yang menjadi konsentrasi seorang muslim bukan pekanan dia, bukan bulanan dia, bukan tahunan dia, tetapi yang menjadi konsentrasi setiap manusia itu adalah waktu dia, menit dia, detik dia, dan itu terangkum dalam satu hari. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah di pagi hari adalah beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, aku bermohon kebaikan hari ini dan kebaikan hari setelahnya. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang terjadi pada hari ini dan hari-hari yang setelahnya. Maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Perhatikan setiap hari kita selalu bermohon kepada Allah di hari-hari kita, jangan sampai hati kita lepas. Dalam doa yang lain yang dipanjatkan oleh Rasulullah di pagi hari, Rasulullah meminta, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, Engkau berikan aku selalu ingat kepada Engkau, selalu bersyukur kepada Engkau, selalu memperbaiki. Kemudian juga dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma aslih li sa'ni wa la taqilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, perbaiki keadaanku ya Allah, jangan tinggalkan aku ya Allah walaupun sekerdip mata. Maka setiap detik, setiap menit kita berharap Allah melindungi kita, memberikan hidayah kepada kita. Maka inilah ikhwati azakumullah satu aktivitas yang dimulai oleh manusia di pagi hari yang akan berlanjut pada hari-hari dia, sehingga setiap hari dia itu dipenuhi dengan keberkahan, dengan hidayah tuntunan dari Allah, terlepaslah dia dari kesedihan, dari hal-hal yang menyimpang. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.